Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 191 Apa yang harus aku takuti? Kedua keluarga tidak memperhatikan kartu dan semuanya bertaruh 10,5 miliar sehingga pria dengan bunga emas juga tidak takut. Kamu tidak melihat kartunya. Kenapa aku harus takut? Aku akan bertaruh 140 miliar. Bahkan seorang idiot tahu bahwa dia memiliki kartu bagus. Walaupun Vali beruntung, dia masih tetap bersikap waspada. Melihat ini, gerakannya sedikit terpaku, dan kemudian dia tertawa keras dalam hati. Dengan tambahan 140 miliar, total akan menjadi 560 miliar. Ivan, apa kamu berani? Kalau kamu ikut, kamu akan membutuhkan 280 miliar lagi. Ketika giliran Ivan lagi, dia mengambil chipnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ivan, pikirkan dua kali. Ucap Seker yang khawatir. Kedua keluarga sudah melihat kartu dan kamu masih bertaruh sebanyak ini. Kenapa kamu tidak melihatnya? Tidak perlu, kata Ivan. Ivan tersenyum percaya diri dan mempertaruhkan chipnya. Sialan, kamu tidak tahu cara bermain. Kamu bahkan tidak melihat kartumu. Hebat sekali, dia memiliki banyak uang. Apa kamu serius? Apa puluhan miliar masih tidak cukup besar? Apa kamu sudah gila? Pria parubaya yang mendapat emas memandang Ivan seolah-olah dia idiot. Dalam hal ini, dia masih memainkannya dengan cara yang konyol ini. Apakah dia benar-benar berpikir uang bukan apa-apa? Sejujurnya, bahkan jika dia memegang emas di tangannya, dia masih sedikit takut pada Vali yang terlalu beruntung, tetapi dia tidak mau menyerah secara langsung. 98 miliar, gila! Ayo kita lakukan! Ucap pria itu mengertakkan gigi dan melemparkan chip senilai 98 miliar ke Vali. Coba aku lihat apa yang kamu dapatkan. Setelah pembagi kartu membandingkan kartu mereka, dia dengan kejam menghancurkan kartu emas di mesin penghancur kertas. Haha! Beraninya sampah seperti kamu melihat kartuku? Kamu terlalu menyombongkan dirimu sendiri. Ucap Vali sombong dan bangga. Ini terasa sangat baik. Hari ini mungkin adalah waktu terbaik dalam hidupnya. Tiba-tiba, wajah pria parubaya itu menjadi pucat, dan dia diam. Ya, semua orang di sini kaya, tetapi kalau mereka kehilangan 210 miliar, mereka akan merasa tidak nyaman juga. Aku sudah kalah dan masih diolok-olok olehnya. Sampah ini melewati batas. Apa yang dimiliki Vali? Aku akan menambahkan 98 miliar lagi. Sekarang total berjumlah 210 miliar. Ucap Vali sambil mendorong chip senilai 112 miliar milik Elena ke depan. Dia mencibir. Apa kamu benar-benar ingin melihat kartuku? Vali berkata dengan nada menggoda. Kalau kamu ingin melihat kartuku, kamu harus cukup pantas. Aku, Vali Leval, tidak akan menunjukkan kartu kepada yang tersesat. Permisi. Ivan melambai pada seorang pelayan. Pelayan yang telah menonton dari kejauhan berjalan ke depan. Ivan tersenyum pada pelayan dan mengeluarkan kartu. Bawakan chip senilai 210 miliar kepadaku. Tanpa kata sandi, terima kasih. Siap, Tuan. Ucap pelayan pergi dengan kartu itu. Vali dan Elena tercengang. Serius? Mereka berpikir, apa Ivan punya 210 miliar? Namun, setelah berpikir beberapa saat, bagaimanapun, Ivan adalah putra Augeas Kelvert. Meskipun Augeas Kelvert bukan dewa perang sekarang, mereka mungkin masih memiliki uang. Wajar saja Ivan masih memiliki uang sejumlah 210 miliar. Namun, ya, kalau Ivan terus mengikuti, Vali akan segera mendapatkan 210 miliar. Dia senang bahkan hanya memikirkannya. Mereka tidak bisa mempercayainya, tapi segera, pelayan meletakkan setumpuk chip tingkat miliaran di depan Ivan dan berkata, Tuan, ini chip dan kartu ban Anda. Tolong pegang dengan baik. Ivan mengangguk pelan. Ivan, tidak perlu kekanak-kanakan saat ini. Mari kita lihat kartunya dulu. Seker menatap pria yang mendapat emas dengan wajah pucat. Dia pasti punya kartu besar. Aku sudah mengamatinya sebelumnya. Dia tidak ikut ketika mendapatkan kartu kecil, tapi kali ini dia menambahkan 98 miliar. Dia pasti punya kartu bagus. Ivan, bisik Casey kepadanya. Apa kamu akan membuat keputusan setelah melihat kartumu? Aku akan mendapatkan rasa hormat melalui ini. Aku tidak akan melihat kartuku hari ini. Ucap Ivan yang percaya diri. Dia mendorong chip 210 miliar di depannya dan menambahkan semuanya. Aku tidak ingin melihat kartunya.
lalu ikut semua. 210 miliar. Apaan? Apa? Tindakan Ivan langsung membuat takut semua orang di aula ini. Apa yang terjadi? Apa ini? Apakah dia memberikan uangnya? Meskipun ini adalah taruhan untuk orang kaya, jarang bagi mereka untuk bertaruh ratusan miliar. Hal seperti itu hanya terjadi belasan atau 20 kali setahun. Hampir semua orang berkumpul dan memandang Ivan seolah dia orang bodoh. Dia tidak melihat kartu dan bermain dengan mereka yang melihat kartu, bahkan menggunakan 210 miliar untuk bermain. Mereka semua akan menangis karena iri. Kenapa Vali begitu beruntung? Kenapa mereka tidak bertemu dengan orang bodoh seperti Ivan? Hahaha. Vali tertawa. Kakak, apa kamu melihatnya? Seseorang sedang memberi kita uang. Haha, sudah kubilang otaknya rusak. Ucap Elena tampak menghina. Vali, hari ini kamu akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Oke. Ucap Vali yang sangat senang dan bersemangat. Namun, dia lalu berkata, Kakak, tapi aku tidak punya banyak uang. Aku ada. Setelah Elena menikah dengan Wayne Palmer, Wayne memberinya lebih dari 560 miliar sebagai uang saku. Dia mengeluarkan kartunya dan meminta pelayan untuk menukar 560 miliar dalam bentuk chip. Setelah mendapatkan chip, Vali sangat kaya. 210 miliar bukan apa-apa. Aku akan memberimu 560 miliar. Ivan terdiam sebentar dan meminta pelayan untuk datang. Ganti chip senilai 2,1 triliun lagi. Oke, Tuan. Pelayan terkejut dan mengambil kartu itu. Ivan, sudah cukup. Lihat kartumu dulu. Bujuk seker lagi. Dia membawa Ivan ke sini hari ini. Dia tidak ingin Ivan kehilangan terlalu banyak di sini. Tidak sepadan, kamu hanya membuang uang ratusan miliar saja sekaligus. Benar. Ivan, lihat kartumu. Apa kamu bisa mengikuti mereka setelah kamu melihat kartumu? Ucap Cassie merasa Ivan sedikit terpancing. Tenangkan dirimu. Tidak apa-apa. Ivan menarik Cassie dan membuatnya duduk di pangkuannya. Pelayan membawa chip dan mendatanginya lagi. Ivan meraih tangan Cassie dan mencium tangannya dengan lembut. Cassie, aku bisa menggunakan tanganmu untuk keberuntungan. Sret. 2,1 triliun chip didorong keluar lagi. Sekaligus. Giliran Vali dan Elena Leval yang ragu-ragu. 2,1 triliun? Ya, 2,1 triliun. Mata mereka dipenuhi oleh kerakusan dan mereka sangat menginginkan uang itu. Namun, mereka tidak memiliki uang sebanyak itu untuk melihat kartu-kartu itu. 616 miliar sebelumnya sudah menjadi uang terakhir yang mereka dapatkan. Mereka hanya berasumsi bahwa Ivan akan melihat kartunya. Kemudian mereka menyerah atau membuka kartu. Namun, orang ini punya 2,1 triliun lagi. Semua orang hanya bisa terdiam ketika melihat kejadian tersebut. Siapa itu? Dia sangat kaya. Apa? Kamu tidak punya uang? Kamu bisa menyerahkan kartumu jika tidak punya. Ucap Ivan dengan acuh tak acuh. Bukankah kamu mengatakan bahwa setelah menikah dengan keluarga Palmer, kamu mendapat begitu banyak uang? Hanya itu yang kamu dapatkan? Ivan. Wajah Vali berubah sangat mengerikan. Sebelum dia bisa berbicara, Ivan tiba-tiba menambahkan. Kalau kamu tidak punya uang, itu tidak masalah. Aku baru saja memeriksa aturannya. Kamu bisa bertaruh apa saja di kasino ini, dan begitu juga hidupmu. Ya, aku tidak ingin hidupmu. Aku ingin salah satu tanganmu. Kamu bisa terus bertaruh dengan satu tangan. Bab 192, apakah sedang membakar uang? Ya. Vali ragu-ragu. Adik, jangan takut. Kata Elena dengan ekspresi muram. Dia bahkan tidak melihat kartunya. Kenapa kamu begitu takut? Benar. Vali mengambil keputusan. Kamu sangat arogan. Kamu bahkan tidak melihat kartumu. Apa kamu memiliki penglihatan batin? Haha. Aku, Vali, akan bertaruh denganmu hari ini. Mari kita lihat berapa banyak uang yang kamu miliki. Vali meminta pelayan untuk datang dan menandatangani perjanjian fisik. Dia mengatakan bahwa dengan satu tangan senilai 4,2 triliun. Aku akan bertaruh dengan tangan kiri. Kami berdua tidak melihat kartu kami. Dia benar-benar hebat. Ivan menukar chip 4,2 triliun lainnya. Tapi di depan seorang Ivan, aku tidak mengizinkan seseorang menjadi lebih hebat dariku. 4,2 triliun. Wow! Itu terlalu banyak. Sangat kejam. Bocah itu telah menambahkan lebih dari 5,6 triliun. Berapa banyak uang yang bisa dia bakar? Semua orang di sekitar mereka menarik napas dalam-dalam. Seker berhenti membujuknya. Apalagi yang bisa dia lakukan sekarang?
Dia tidak bisa membujuknya sama sekali. Casey, yang duduk di pangkuan Ivan, terpukau dengan sosok ini. Dia gemetar seperti motor, yang membuat Ivan merasa nyaman. Casey jelas merasakan sesuatu yang aneh di bawah pantatnya. Dia ingin bangun, tetapi tangannya dijepit erat oleh Ivan. Dia tidak bisa bergerak, dan wajahnya sedikit memerah. Kalau kamu ingin melihat kartunya, kali ini kamu harus membayar 7 triliun. Kamu hanya memiliki satu tangan yang tersisa. Aku khawatir itu tidak cukup, kata Ivan dengan acuh tak acuh. Apakah kamu ingin menambahkan kaki lagi? Aku pikir kakimu bernilai 4,2 triliun. Vali tidak lagi tegas seperti sebelumnya. Bagaimana jika Ivan mendapat kartu yang lebih besar darinya? Meskipun dia mendapat kartu besar, dia tidak berani mengikutinya lagi. Dengan kata lain, dia ketakutan. Dia benar-benar takut. Kali ini, aku akan bertaruh dengan satu tangan dan satu kaki untuk bermain denganmu. Setelah menandatangani perjanjian, Vali tidak sabar untuk menunjukkan kartu di tangannya. Aku mendapat 39. Ivan, mari kita lihat kartumu. Semua orang tercengang dan menghela nafas ketika mereka melihat kartu-kartu ini. Tidak heran dia berani bertaruh begitu banyak. Orang itu pasti kalah. Emas yang aku dapatkan tidak terlihat begitu buruk sekarang, kata pria paruh baya yang melihat kartu itu dengan bibir kering. Lebih dari 5,6 triliun. Aku belum pernah mengalaminya dalam hidupku. Apakah kamu ingin mengalaminya? Semua orang mengira Ivan pasti akan kalah. 3 kartu sama sangat langka sehingga kadang-kadang kamu tidak bisa melihatnya sekalipun. Vali akan memenangkan permainan sekarang karena dia mendapat 3 jenis. Ekspresi cantik Casey sedikit berubah, dan jauh di lubuk hatinya dia sangat gugup. Ivan pasti akan kalah. Untungnya, itu bukan masalah besar. Lagi pula, Ivan menghasilkan lebih dari 56 triliun kemarin, bukan? Ini hanya 1/10 dari uang itu. Ivan, apa yang kamu tunggu? Kamu terlihat percaya diri tadi. Pada saat ini, Vali kembali percaya diri. Dia menyesal membalik kartunya terlalu dini. Entah bagaimana, dia takut tetapi untungnya, 5,6 triliun lebih ini sudah melebihi aset keluarga Laval. Dia bisa menggunakan uang sebanyak ini untuk membeli mobil sport dan berkencan dengan wanita cantik. Vali mulai berfantasi tentang kehidupan mewah penuh wanita cantik di masa depan, dan ketegangannya menghilang sepenuhnya. Tuan, tolong tunjukkan kami kartu Anda, ucap pembagi kartu. Ivan berkata kepada Casey. Casey, balikan dengan tangan keberuntunganmu. Oke. Casey merasa Ivan pasti merasa tertekan, jadi dia tidak berani membaliknya. Sebaliknya, dia merasa semuanya baik-baik saja, kecuali kursi yang tidak nyaman yang dia duduki. Meskipun tidak ada yang mengira kartu Ivan bisa lebih besar dari kartu Vali, dia memilih untuk membaliknya satu persatu. Yang pertama adalah 10. Vali dan Elena semuanya tersenyum dan tidak tegang. Yang kedua juga 10. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Namun, itu tidak terlalu buruk. Aku tidak berpikir kalau kartu terakhir akan masih 10. Ucap Vali menatap kartu terakhir. Meskipun ada 99% yang mungkin bukan itu, dia masih gugup saat ini. Ada lebih dari 5,6 miliar di atas meja judi. Selain 5,6 miliar, dia bertaruh 2 tangan dan 1 kaki. Siapapun di posisinya akan gugup. Ini adalah surga selatan. Kamu tidak memiliki peluang untuk menjadi pecundang di sini. Suatu hari, seseorang mempertaruhkan nyawanya di sini, dan setelah kalah, dia mati di sini. Tidak peduli siapa yang datang ke wilayah Raja Kota Janan, dia harus mematuhi aturan di sini. Pada saat ini, Seker dan Casey juga sedikit gugup, menantikan untuk melihat kartu terakhir. Dia menyentuh kartu terakhir dan berdoa dalam hatinya. Di hadapan semua orang, dia dengan cepat membalik yang terakhir. Ada sedikit suara membalikkan kartu. Detik berikutnya, kartu terakhir telah ditunjukkan di hadapan semua orang. Pada saat ini, seluruh aula benar-benar sunyi. Semua orang fokus pada kartu terakhir. Hati 10. Kesunyian. Sepertinya semua orang tidak ada di sini lagi. Mata mereka penuh rasa iri. 3/10. Ketiga kartu itu adalah 10. Ivan tidak melihat kartunya, tetapi dia menunggu dan mendapatkan 3/10. Dia menghancurkan 39 dengan 3/10. Vali sangat kaget dan jantungnya berdetak kencang. Dia menjatuhkan diri ke kursi di belakangnya. Wajahnya pucat. Matanya tertuju pada 3 kartu dan bibirnya menjadi pucat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kartunya adalah 9 dan Ivan adalah 10, hanya sedikit lebih tinggi darinya. Bahkan Elena tidak bisa berkata-kata. Aula itu begitu sunyi sehingga hanya Vali yang bergumam pada dirinya sendiri. Maaf, kartuku sedikit menampar kamu. Dalam keheningan yang begitu sunyi,
Ivan perlahan membuka mulutnya dan mengumpulkan semua chip di depannya. Dia pun berkata, "Oke, kamu hanya berutang tangan dan kakimu padaku. Persiapkan dengan baik. Aku akan ke kamar mandi dulu dan kemudian kembali untuk itu." Ivan membawa Cassie ke kamar mandi. Setengah jam kemudian, ketika mereka muncul lagi, tidak ada yang memperhatikan bahwa leher Cassie memiliki cupang dan cara berjalannya agak aneh. Pada saat ini, Farley masih duduk di kursi, berbisik itu tidak mungkin. Tidak sampai Ivan dan Cassie datang ke sini. Dia tiba-tiba kembali sadar dan meraih Elena dengan lengannya. "Kakak, selamatkan aku. Kamu memintaku untuk bertaruh. Bantu aku. Bagaimana aku bisa membantumu? Ini adalah surga selatan. Aku tidak dapat membantumu," ucap Elena dengan ekspresi mengerikan. "Thea Stone, dewa judi. Dia bisa menang dari Ivan. Bukankah dia ingin tidur denganmu? Bisakah kamu tidur dengannya saja? Selama kamu mau tidur dengannya, dia pasti akan membantuku bermain dengan Ivan agar aku bisa menang kembali," kata Farley dengan cemas. "Kamu tidak akan kehilangan apapun jika berhubungan badan dengannya. Kamu tidak hanya tidak akan kalah, tetapi kamu akan menikmatinya, bukan? Tidak apa-apa. Tolong bantu aku. Kamu tidak akan berdiam diri melihat aku menjadi orang cacat, bukan?" Bab 193, munculnya kepentingan. Farley memohon dengan ketakutan. Jika dia berada di tempat lain, dia mungkin mengandalkan keluarga Pamar dan langsung menyangkal hutangnya. Namun, ini adalah surga selatan, dan dia telah menandatangani kontrak tersebut. Dia tidak bisa melarikan diri. Satu-satunya cara adalah dengan bertaruh lagi. Menang lagi. "Elena, apa kamu hanya berdiam diri melihat aku menjadi cacat? Tolong bantu aku, oke?" ucap Farley hendak berlutut. Oke. Akhirnya, Elena setuju. Farley adalah adik laki-lakinya, jadi dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Yang terpenting, dia sangat membenci Ivan sehingga dia ingin membunuh dan membuatnya cacat. Bagaimanapun, dia sudah tidur dengan seseorang yang beberapa tahun lebih tua dari ayahnya. Kenapa dia tidak bisa tidur dengan orang berusia 30 atau 40? Selama Ivan bisa dibunuh dan dibuat menjadi cacat, semuanya sepadan. Ivanlah yang menyebabkan kesengsaraannya, bukan? Jika dia telah mengumumkan identitas Dewa Perang sebelumnya dan membiarkan keluarga mereka mengikuti pernikahannya, apakah mereka akan menjadi seperti itu? Tidak. Semua ini tidak akan terjadi. Elena segera menghubungi Thea, dan Thea pun setuju dengan cepat. "Apa kamu sudah siap?" Ivan kembali dan menatap Farley. "Ivan!" Wajah Farley muram. "Aku mengaku kalah. Kalau kamu punya nyali, apa kamu berani bertaruh lagi?" Ivan merasa tertarik. "Kamu hanya punya satu kaki tersisa. Apalagi yang dapat kamu pertaruhkan? Apapun yang kamu inginkan, aku, Thea Stone akan bertaruh denganmu." Ivan baru saja selesai berbicara ketika seorang pria berusia 30 berjalan masuk. Tatapannya angkuh dan sombong. Dia mengenakan jas dan sepatu kulit. Dia berjalan ke arah Farley dan Elena. "Thea Stone! Orang itu adalah Thea Stone. Mereka mengundangnya ke sini. Dewa judi Thea Stone. Dewa judi, bisakah kamu menandatanganinya untukku?" Melihat pria tersebut, aula itu dihebohkan dengan pembicaraan tentangnya. Banyak orang berseru, dan beberapa dari mereka bahkan dengan cepat mengambil kartu guna meminta tanda tangan. Thea melambaikan tangannya. "Nanti saja tanda tangannya. Mari kita tunggu sampai aku menang dari kawan ini. Ivan, jangan bertaruh dengannya. Selama kamu tidak setuju, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kita masih bisa mendapatkan tangan dan kaki Farley," kata Sekermak. "Thea itu sangat aneh. Tidak ada yang berani duduk satu meja dengannya di kasino ini. Sejak dia muncul 5 tahun yang lalu, dia telah memenangkan setiap taruhan dan bahkan mengganti kartunya. Seiring berjalannya waktu, orang lain memanggilnya dengan sebutan Dewa Judi dan tidak ada yang berani bertaruh dengannya." "Dewa Judi?" Ivan tidak ingin melanjutkan. Mendengar gelar tersebut, dia menjadi tertarik. "Aku secara khusus menghancurkan semua dewa. Tapi apalagi yang bisa kamu pertaruhkan?" ucap Ivan melirik mereka. Thea juga menatap Elena dan Farley. Thea hanya membantu dalam bermain. Tentu saja, dia tidak akan membayarnya. Dia tidak mau membayar puluhan miliar untuk tidur dengan Elena. Dia merasa bahwa hal itu merugikan. Taruhan itu harus dibayar oleh mereka sendiri. "Aku masih punya satu kaki," kata Farley dengan keras. "Selama kamu bisa menang, aku bisa memberimu kaki ini. Dan milikku," ucap Elena menggertakkan giginya. "Tapi, apakah kamu berani mempertaruhkan seluruh uang dan tanganmu dengan kakiku?" Dengan kehadiran Thea, mereka merasa percaya diri. Meskipun mereka telah berada di Giant untuk waktu yang singkat dan hanya berada di surga selatan ini selama 2 hari,
mereka telah melihat kemampuan Teah secara langsung. Teah bisa menggosok kartu. Bukan menggosok kartu seperti biasanya, melainkan mengganti kartu. Mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu ajaib. Ivan, apa yang bisa kamu lakukan untuk melawan Teah? Ivan, jangan menyetujuinya. Sekar khawatir dengan dorongan Ivan. Dalam hal taruhan, hanya sedikit orang yang bisa menang dari Teah Stone. Jika kamu benar-benar membenci mereka, aku akan meminta seseorang agar melenyapkan mereka di luar surga selatan. Tidak perlu mengambil risiko. Benar. Cassie mengangguk kecil. Dia tidak mengenal Teah dan tidak peduli apakah Teah adalah dewa judi. Dia hanya tidak ingin Ivan berjudi lagi. La tetap diam. Dia memilih untuk mempercayai Ivan 10.000%. Sejak mengenal Ivan, dia telah menemukan keajaiban, bukan? Jangan khawatir. Ini akan baik-baik saja. Ivan sangat percaya diri. Terserah padamu, bagaimana kalau kita menentukan pemenangnya dalam satu putaran? Tidak masalah. Ucap Teah menatap Ivan dengan bersemangat. Jangan bermain terlalu rumit. Bagaimana kalau menarik satu kartu dan membandingkan angkanya? Baik, tidak masalah. Ivan tersenyum. Mereka pun duduk. Pembagi kartunya mulai mengocok. Teah tampak serius, menatap kartu di tangan pembagi kartu itu. Pengocokan kartunya telah dilakukan, dan sang pembagi kartu membagikan kartu-kartunya. Tolonglah! Wush! Teah mengambil satu kartu dan meliriknya. Sekop 2. Namun, dia menutupi sekop 2 itu dengan tangannya, dan ketika dia melepaskan tangannya, sekop 2 telah berubah menjadi sekopa. Dia tersenyum bangga. Ivan juga menarik satu kartu dengan santai, tetapi alih-alih melihatnya terlebih dahulu, dia melemparkannya langsung ke atas meja. Hati 3. Pada saat ini, semua orang tercengang, dan kemudian banyak orang tertawa. Elena dan Farley, yang sedikit gugup barusan, menjadi sangat tenang. Betapa kecilnya kartu itu. Mereka akan menang dengan menarik satu kartu apapun, apalagi sang master seperti Teah. Sekar dan Cassie mengerutkan kening dan tampak murung. Bahkan Ivan pun terkejut. Dia tidak menduga akan mendapatkan hati ketiga. Harus dikatakan bahwa dia memang tidak beruntung. Sobat, kupikir kamu hebat. Teah sedikit melengkungkan bibirnya. Ini yang kamu peroleh? Haha, jangan membual. Bukalah kartunya. Kata Ivan. Ivan, apa kamu benar-benar tidak akan menyerah? Kata Farley. Apakah kamu pikir kamu bisa menang dengan hati 3? Haha, menarik. Elena mencibir kesal seolah-olah dia telah melihat tangan Ivan dipotong. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Kalau kamu tidak membukanya, maka aku akan menang. Ucap Ivan berbicara dengan tenang. Dasar bodoh. Teah tersenyum bangga dan menatap Ivan. Kartuku lebih besar dari milikmu. Semuanya, ini adalah sekopa. Sebelum menyelesaikan kata-katanya, dia melemparkan kartu itu ke atas meja. Semua orang menatap kartu yang dilempar olehnya. Ketika mereka melihat kartu itu dengan jelas, keanehan yang aneh menyelimuti tempat tersebut. Bagaimana? Teah bahkan tidak melihat kartunya. Dia menatap Ivan dengan penuh percaya diri. Aku layak menyandang nama dewa judi. Kamu hanya anak nakal yang ingin mengalahkanku. Pulanglah dan berlatih lebih banyak. Sebuah senyum tipis muncul di wajah Ivan. Sekar tersenyum dan berkata, Dewa judi, aku khawatir kamu tidak layak untuk nama itu. Lihat dulu kartumu. Haha. Bab 194, kalah lagi. Tuan. Elena tergagap dengan wajah memucat. Kartumu, kartumu. Teah mulai menyadari ada yang tidak beres dan melihat ke meja. Tiba-tiba, bola matanya menegang. Wajik 2. Kartu yang dilemparnya adalah wajik 2. Bagaimana mungkin? Teah terpaku, dan matanya terus menatap pada kartu itu dengan ketakutan luar biasa seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengerikan. Seharusnya itu adalah sekopa. Bagaimana bisa menjadi wajik 2? Dia cukup yakin bahwa dia telah mengubah kartunya dengan energi batiniahnya, tetapi mengapa kartu itu berubah menjadi wajik 2? Dia menatap kartu itu. Dan kemudian dia berbalik untuk memelototi Ivan. Kamu? Ya, aku. Ivan tersenyum. Hanya itukah yang mampu kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa menyebut dirimu sebagai dewa judi? Menurutku anjing judi lebih cocok bagimu. Hahaha, permisi, Nona. Aku pikir sudah waktunya untuk mengumumkan hasilnya. Wajik 2 melawan hati 3, dan Tuan Reed menang. Kata pembagi kartu cantik itu, meskipun dia tidak percaya pada apa yang telah terjadi. Farley terduduk dengan wajah pucat. Dia sangat ketakutan, begitu juga dengan Elena.
Dia berlari untuk meraih kerah Teah dan berteriak. Kamu kalah! Bagaimana bisa? Bukankah kamu sang dewa judi? Apa kamu hanya bekerja sama dengannya untuk membodohiku? Pergi! Teah mengerutkan kening, dan wajahnya sepucat Vali. Ini adalah pertama kalinya dia kalah dalam perjudian. Dia membencinya dan tidak tahu kenapa dia kalah. Sobat, apa kamu berani bermain lagi? Teah tidak bisa menerima kegagalannya, apalagi mempercayai bahwa ada orang bisa mengganti kartunya. Pasti ada yang salah. Aku punya 10,5 triliun. Ayo berjudi sekali lagi denganku. 10,5 triliun. Hanya itu yang dimiliki oleh Teah, dan 99% dari uang itu dimenangkan dengan berjudi selama bertahun-tahun. Ivan dengan senang hati menerima uang ini. Kemudian keduanya menukar 10,5 triliun chip dan menunggu sang pembagi kartu untuk meletakkan kartu-kartu tersebut. Kamu dulu, ucap Teah menatap Ivan. Baik. Ivan menarik sebuah kartu dan memeriksanya. 3 lagi. Namun, kali ini lebih kecil dari sebelumnya. Kartu itu yang terkecil, wajik 3. Hahaha. Cibir Teah. Aku tidak percaya aku akan kalah kali ini. Wush! Dia mengambil sebuah kartu dan meliriknya dengan hati-hati. Dia beruntung. Dia tidak berbuat curang, tetapi masih mendapat hati A. Namun, dia masih khawatir karena berpikir bahwa Ivan sangat licik. Jadi Teah memegang kartu itu dengan erat. 3 detik kemudian, dia membukanya dan mendapati A telah berubah menjadi sekop A. Teah menarik napas dalam-dalam dan membalik kartu itu lagi. Dia terus menatap kartu itu tanpa mengalihkan pandangannya. Sekop A. Setelah memastikan kartunya tidak berubah, dia akhirnya tenang. Nak, kamu kalah kali ini. Hahaha, pembagi kartu, cepat umumkan hasilnya. Pembagi kartu itu menatapnya dengan raut wajah yang aneh. Apa katamu? Teah, apa kamu buta? Kamu mendapat wajik 2, yang paling kecil. Kamu kalah. Ucap Seker memandang remeh Teah. Dia menganggap bahwa pria itu mungkin gila. Wajik 2? Lihat, aku punya. Teah hendak mengambil kartu itu, tapi tiba-tiba dia terpaku seolah-olah seseorang menekan tombol berhenti padanya. Dia menatap kartu di depannya dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Wajik 2. Itu benar-benar wajik 2. Bagaimana mungkin? Kejadian itu sama persis dengan yang sebelumnya. Mendapatkan kartu yang sama di 2 pertandingan. Kamu benar-benar dewa judi. Kata Ivan perlahan. Terima kasih telah memberiku uang dalam jumlah besar. Teah terdiam. Kekalahan ini begitu mengerikan sampai membuat Teah muntah darah. 5 tahun. Dalam 5 tahun terakhir, dia tidak pernah kalah berjudi. Hal itu menyebabkan tidak ada yang berani bermain kartu dengannya. Namun hari ini, dia kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut, dan kartu yang dimiliki Ivan lebih besar 1 poin darinya pada masing-masing pertandingan. Hal itu sangat memalukan bagaikan dalam pertandingan sepak bola, ada seseorang yang lebih kuat darimu, tetapi dia tidak mengalahkanmu secara langsung melainkan menendang bola di depanmu untuk menggodamu. Mata Teah memerah. Bagaimana bisa seperti itu? Dia telah mengganti kartunya 2 kali. Pertama kali dia tahu bahwa Ivan mengganti kartunya, dia bisa menerimanya karena terlalu banyak orang ajaib di dunia. Namun, untuk kali kedua dia melihat dengan jelas bahwa kartunya adalah sekop A. Apa Ivan mengganti kartunya di depan banyak orang? Tidak. Itu hal yang mustahil. Kalau dia melakukannya, maka orang-orang di sekitar akan mengetahuinya. Bagaimana kamu melakukannya? Tanya Teah menatap Ivan dengan tatapan tidak mengerti. Kamu tidak bisa menyebut dirimu yang terbaik di dunia yang begitu besar seperti ini, dan aku di sini untuk memberimu pelajaran. Ivan meletakkan kepingan-kepingan besar itu di atas meja dan meminta pelayan untuk menukarnya dengan uang. Segera, uang itu ditransfer ke rekeningnya. Ivan melirik Elena dan Vali lalu bertanya pada pembagi kartu yang berdiri di sampingnya. Bisakah aku mendapatkan apa yang dijanjikan mereka padaku sekarang? Tentu saja, Tuan Reed. Mohon tunggu sebentar. Pembagi kartu itu mengeluarkan alat komunikasi. 8 orang pria gagah bergegas masuk. Tidak. Vali sangat ketakutan hingga berlutut. Tolong, lepaskan aku. Aku salah. Aku seharusnya tidak berjudi. Aku tidak akan berjudi lagi. Brooke. Elena juga berlutut dan berkata. Aku adalah pacar Wayne Palmer. Selama kamu melepaskanku, aku akan memberimu uang sebanyak yang kamu mau. Bahkan kini, mereka enggan memohon kepada Ivan, tetapi orang-orang ini. Lucu! Pria yang memimpin orang-orang itu tersenyum meremehkan. Dia telah melihat banyak penjudi seperti Vali dan Elena. Awalnya mereka mempertaruhkan uang dan kemudian tubuh mereka.
Mereka tidak menyesalinya sampai dengan saat-saat terakhir. Namun, apakah mereka akan berubah? Tidak, tidak akan. Kami punya aturan, kata pria yang memimpin itu dengan acuh tak acuh. Kamu menandatangani kontrak, maka kamu harus mematuhi aturan kami. Dia melambaikan tangannya, dan orang-orang di belakangnya segera meraih Farley dan Elena dan pergi, tidak peduli sekeras apapun Farley dan Elena menjerit dan berjuang. 10 menit kemudian, pelayan datang dengan beberapa gambar, yang sangat keji dan berdarah. Ivan hanya melihat sekilas foto-foto itu, lalu memalingkan wajahnya. Dia tidak terkejut dan tidak mengasihani Farley dan Elena. Itu semua salah mereka, dan mereka seharusnya menyalahkan diri mereka sendiri. Jika Ivan adalah pihak yang kalah, mereka tidak akan merasa kasihan padanya sama sekali bahkan merayakannya dengan sampahnya. Tuan Reed, ini sudah larut. Pertandingan tinju akan segera dimulai, kata Seker. Dia benar-benar diyakinkan oleh Ivan dan berubah memanggil Ivan sebagai Tuan Reed karena rasa hormat. Pada saat ini, dia 100% yakin bahwa Ivan adalah orang yang luar biasa. Karena orang biasa tidak akan pernah mengalahkan Teah dalam hal berjudi. Bab 195, Tujuan. Oke, ayo pergi menonton pertandingan tinju itu. Kali ini, Ivan datang ke Provinsi Jayan untuk 2 tujuan. Salah satunya adalah untuk menonton kompetisi tinju. Sedangkan tujuan lainnya adalah untuk meletakkan dasar relokasi bisnis milik Lar di Jayan dan menyebarkan pengaruhnya di sini sebelum Augias bangun. Tuan, tunggu sebentar. Tiba-tiba, Teah berlari dari kejauhan dan berlutut di depan Ivan. Tuan, aku ingin tahu bagaimana kamu melakukannya. Tolong beritahu aku. Sampai sekarang, Teah tidak mengerti kenapa dirinya kalah. Keterampilan Teah diajarkan oleh seorang master. Keterampilannya ditujukan untuk perjudian karena dia bisa mengubah ki menjadi kartu, yang merupakan hal ajaib dan telah dipelajarinya selama 10 tahun. Karena Teah memiliki keterampilan ini, dia tidak pernah kalah. Namun hari ini, dia mengalami kekalahan sebanyak 2 kali. Jika dia tidak memecahkan misteri itu, maka dia tidak akan pernah tidur nyenyak dalam hidupnya. Karena kamu telah kehilangan begitu banyak uang untukku, maka aku akan memberitahumu, ucap Ivan sambil menepuk bahu Teah. Tatap mataku. Teah memandang Ivan dengan bingung. Sebelum Teah berbicara, Ivan berkata, sekarang lihat orang-orang di belakangmu. Teah berpaling dengan rasa bingung. Dia tiba-tiba menjadi paham. Di belakangnya, seluruh penonton berubah menjadi wanita cantik. Ketika dia menggosok matanya dan membukanya lagi, semuanya kembali normal. Itu hanya ilusiku? Kelopak mata Teah berkedut. Benar, inilah metodeku, yang merupakan hipnosis sederhana. Setelah berkata demikian, Ivan pergi, ditemani oleh Cassie dan diikuti oleh Lard dan Seker bagaikan bawahannya. Keempat orang ini pergi tanpa berpaling, meninggalkan Teah berlutut untuk waktu yang lama. Itu hanya hipnosis sederhana, yang katanya mudah tetapi sulit dilakukan. Teah memahami di hatinya. Hari ini, dia mendapatkan pelajaran berharga untuk bertemu dengan orang yang hebat itu. Di Jayan, mendengar tentang apa yang terjadi pada Elena dan Hali, keluarga Palmer langsung mengusir keluarga Leval dari rumah sehingga mereka harus mengantar Farley dan Elena ke rumah sakit. Di rumah sakit, pada saat ini, Farley dan Elena sedang menjalani operasi. Scarlett terdiam seolah-olah wajahnya tertutup awan kelam. Koridor di luar ruang operasi itu terasa sangat suram karena Travis dan Valerie terlihat sangat sedih dengan wajah yang pucat. Farley adalah putra mereka dan Elena adalah putri mereka. Namun kini, mereka terpaksa tinggal di rumah sakit. Masih belum diketahui apakah Farley dan Elena bisa pulih. Sebagai orang tua, bagaimana mungkin Travis dan Valerie tidak merasa sedih? Terlebih lagi, kali ini, yang hilang dari Farley dan Elena bukan hanya tangan dan kaki mereka, tetapi juga aset keluarga Leval. Setelah Elena menjadi kekasih Wayne, Scarlett melimpahkan kekuasaan kepada Elena, menyerahkan segalanya padanya sehingga Elena adalah harapan keluarga Leval dan semua aset keluarga mereka ada di tangannya. Namun, gadis itu kehilangan segalanya. Mulai sekarang, keluarga Leval sudah berakhir. Keluarga mereka benar-benar berakhir. Scarlett sangat sedih. Dia tiba-tiba tampak lebih tua, bagaikan lilin yang akan padam kapan saja. Seumpama itu adalah tahun-tahun terakhirnya. Scarlett sangat lelah. Jika ada yang mengalami situasi seperti Scarlett, mereka akan merasa sulit. Ivanlah yang membuat kita terjerumus ke dalam situasi seperti itu dan membuat keluarga kita kehilangan. Ibu, jangan lepaskan dia, ucap Travis berlutut di depan Scarlett. Ibu, tolong, balas Ivan demi Farley dan Elena. Scarlett mengumpat, memukul Travis dengan tongkat, dan sangat marah. Apa kamu tidak tahu kenapa keluarga Leval terpuruk? Ivan memang bersalah, tetapi putra dan putrimu yang baik itulah yang mempertaruhkan semua kekayaan kita. Ibu,
Walaupun dipukuli sampai menangis tetapi Travis masih berlutut. Meskipun Vali dan Elena membuat beberapa kesalahan, pelakunya adalah Ivan. Jika bukan karena pria itu, Vali dan Elena tidak akan berbuat seenaknya seperti itu, Ibu. Ibu. Valerie juga berlutut di depan Scarlett. Ibu, meskipun bukan karena Vali dan Elena, kita akan berusaha membalas dendam untuk keluarga Laval, kan? Karena Ivan dan Ellen sudah menjadi saingan kita, keluarga Laval tidak akan pernah bangkit jika kita tidak mengalahkan mereka. Scarlett mendengus karena dirinya juga membenci Ivan dan Ellen. Namun, Ivan tidak bisa dikalahkan sekarang karena dia adalah sosok yang sangat kuat. Keluarga Palmer telah meninggalkan mereka dan aset keluarga Laval hanya berjumlah puluhan miliar, yang tidak dapat membayar grup hybrid. Bagaimana mereka bisa mengalahkan Ivan? Apakah mereka harus melawan Ivan dengan nyawa mereka? Ibu, lupakan martabatmu dan mohon pada kakak perempuan itu. Dia akan membantu kita. Ucap Valerie memohon. Karena keluarga Laval telah terpuruk, dia tidak akan duduk diam dan mengabaikan hal ini, kan? Scarlett tidak memiliki banyak anak. Dia hanya memiliki 2 orang putra, juga seorang putri. Putri itu adalah Daisy Laval. Daisy tidak dilahirkan oleh Scarlett tetapi dia merupakan anak dari wanita lain bersama Ford. Daisy ditendang keluar oleh Scarlett di tahun-tahun awal tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Daisy menikahi seseorang dari keluarga Hasara ketika dirinya berusia 19 tahun. Keluarga Hasara. Keluarga ini adalah sebuah keluarga yang hebat. Dikatakan bahwa bahkan keluarga Smith, yang berada di urutan teratas daftar orang kaya di Giant, tidak sehebat keluarga Hasara. Daisy tidak hanya menikahi David Hasara, tetapi juga sangat dihargai oleh David. Kini, suaminya yang bernama David adalah pemimpin keluarga Hasara. Namun, Scarlett tidak pernah menghubungi Daisy selama bertahun-tahun. 3 tahun lalu, ketika ayahnya meninggal, Daisy pulang untuk menghormati Ford dengan membakar dupa dan bersujud. Kemudian Daisy pergi. Scarlett dan Daisy memiliki dendam mendalam satu sama lain sehingga mereka benar-benar menjauhkan diri satu sama lain selama beberapa tahun terakhir. Sekalipun keluarga Laval berada dalam masalah besar tahun ini, Scarlett tidak pernah menghubungi Daisy karena martabat yang dimilikinya. Scarlett tidak pernah menganggap Daisy sebagai putrinya. Apa Daisy akan membantu kita? Tanya Scarlett menghela nafas dengan ingatannya yang muncul kembali. Dia mengusir Daisy keluar, hanya karena Daisy memecahkan barang antik senilai 42 miliar. Ibu, dia akan membantu kita. Aku sudah berhubungan dengan Daisy bertahun-tahun ini. Dia mengatakan bahwa selama kamu mau meminta maaf padanya, dia akan tetap menjadi anggota keluarga Laval. Melihat Scarlett memiliki niat untuk memohon pada Daisy, Travis berkata dengan penuh semangat. Ibu, tolong, hanya kamu yang bisa menyelamatkan keluarga Laval. Ibu, Vali dan Elena sedang dioperasi. Aku khawatir kita tidak punya cukup uang untuk membayar biaya pengobatannya. Valerie memohon. Apakah kamu tega melihat Vali dan Elena cacat seumur hidup? Scarlett terdiam. Dengan rambut putih, wajah sudah menua seiring waktu. Setelah 5 menit terdiam, Scarlett menghela nafas. Aku sudah tua. Martabatku tidak begitu berharga. Jika aku bisa menyelamatkan keluarga Laval dan grup hybrid, kenapa aku tidak menurunkan martabatku? Ivan, Ellen, aku akan membunuh kalian. Mata Scarlett dipenuhi dendam dan kebencian. Semua kebenciannya hanya untuk ke Ivan dan Ellen. Bab 196, Pemandangan Kemakmuran yang Berkembang. Kota Giant adalah kota maju yang baru di kerajaan Dragon Fury, dengan pemandangan kemakmuran dan gedung-gedung bertingkat yang berkembang pesat. Terdapat sebuah arena kecil berbentuk sarang burung di tengah kota yang mampu menampung lebih dari 1.000 orang. Arena itu sudah dipenuhi orang-orang, termasuk para peserta dan pengunjung. Kompetisi tinju tingkat atas 3 tahunan Giant akan diadakan di tempat ini, dan banyak master yang datang dari seluruh dunia untuk berpartisipasi. Mereka yang menonjol dalam kompetisi tinju akan dipekerjakan oleh mereka yang berada di lingkaran kaya dengan gaji tinggi, dan bahkan beberapa orang dengan kekuatan super akan menjadi penjaga keluarga papan atas. Jika mereka dipilih oleh keluarga tersebut, sumber daya dan nilai mereka akan meningkat, sehingga mereka akan menjadi lebih kuat dengannya. Keluarga-keluarga tersebut akan menjadi lebih kuat karena kekuatan super yang mereka miliki. Keduanya saling melengkapi. Selain partisipasi dari beberapa individu, setiap keluarga besar akan mengirim beberapa orang untuk saling bertarung guna meningkatkan kesenangan dan menunjukkan kekuatan keluarga mereka sendiri. Ini adalah sebuah kompetisi tinju. Ini adalah kompetisi seni bela diri. Tidak ada aturan di dalamnya. Mereka yang dapat berpartisipasi telah menandatangani kontrak hidup dan mati. Tinju dan tendangan tidak memiliki mata dan tidak ada yang tahu hidup mati di atas arena. Oleh karena itu, mereka yang berani mendaftar semuanya adalah orang-orang yang gagah berani. Di antara kerumunan tersebut, Sekar berbicara tentang kompetisi tinju dengan penuh semangat. Dari apa yang dikatakannya dapat diketahui bahwa kompetisi ini sangat menarik. Ivan bertanya.
bisakah aku berpartisipasi dalam kompetisi tinju itu? Tuan Reed, apakah kamu ingin berpartisipasi? Tentu saja. Dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi tinju, yang juga merupakan alasan kenapa dia datang ke sini. Sejak dia menerobos periode penangkapan energi, Ivan bisa merasakan kekuatannya yang besar, tapi dia tidak bisa menguasainya. Dia selalu berpikir bahwa hal itu mungkin karena kurangnya pertempuran yang sebenarnya. Kompetisi tinju ini adalah sebuah kesempatan langka, jadi dia tidak mau melewatkannya. Tuan Reed, sejujurnya, tidak sulit bagimu untuk berpartisipasi dalam kompetisi tinju melalui kekuatanku, kata Seker. Tapi kompetisi tinju ini bukan masalah sepele. Kompetisi ini diadakan setiap 3 tahun, dan akan ada kematian di setiap sesi. Orang-orang ini telah menandatangani kontrak hidup dan mati. Agar dapat terlihat menonjol, para peserta menggunakan berbagai cara. Seperti kata pepatah, ada spesialisasi dalam seni bela diri. Tuan Reed, kamu adalah orang-orang dengan keterampilan medis dan pikiran yang cerdas, jadi tidak perlu bertarung dengan mereka. Seker akhirnya mengenal seseorang yang memiliki keterampilan yang sebenarnya. Dia tahu bahwa Ivan memiliki keterampilan medis yang sangat baik dan bahkan mungkin mengetahui beberapa ilmu sihir. Namun, kali ini, itu adalah kompetisi seni bela diri, bukan kompetisi keterampilan medis, apalagi seni sihir. Seberapa hebatnya ilmu sihirmu, hal itu hanya bisa digunakan dalam keadaan tertentu. Jika seseorang meninjumu, kamu akan mati di tempat. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan orang lain? Dia akhirnya mengenal Ivan, seorang master. Dia tidak ingin kehilangan Ivan sebelum bisa memanfaatkannya. Guna menghilangkan pemikiran Ivan, Seker menambahkan. Peserta kompetisi ini tidak terkait dengan geng jahat, melainkan petarung sejati. Orang biasa bukanlah saingan mereka. Petarung? Ucap Lard sedikit bingung. Tuan Mak, apakah ada perbedaan antara seorang petarung dan taekwondo dan petinju biasa? Taekwondo dan tinju adalah klasifikasi seni bela diri, dan petarung adalah semacam gelar dalam latihan seni bela diri. Ada perbedaan penting. Misalnya, mata pelajaran sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam bahasa Indonesia, matematika, dan sejarah, dan ada perwakilan di semua mata pelajaran. Orang-orang ini berada di puncak populasi biasa. Setelah orang-orang top ini menembus batas kekuatan manusia, kecepatan, dan kondisi lainnya. Hanya dengan cara ini mereka bisa disebut sebagai petarung. Petarung hanyalah istilah umum, dan ada banyak level untuk seorang petarung. Seker menjelaskan dengan sabar. Level ini seperti TK, SD, SMP, dan perguruan tinggi. Intensitas setiap level berbeda, seperti petarung, pangeran, raja perang, dewa perang, dan master. Setiap level dibagi menjadi 9 tingkat. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi tinju sebagian besar berada di bawah level dewa perang, dan beberapa dari mereka mencapai level dewa perang. Meskipun demikian, orang biasa tidak layak dibandingkan dengan mereka. Dalam arti tertentu, kelahiran dewa perang membutuhkan banyak sumber daya selain talenta. Sulit untuk mendapatkan sumber daya ini sendiri. Oleh karena itu, orang yang mencapai level petarung sangat jarang ditemukan. Tanpa kecuali, semua petarung jauh lebih unggul dari orang biasa. Ngomong-ngomong, Ogias Kelvert, dewa perang di kota Sisbey, dulunya adalah petarung tingkat 9 dan bahkan yang teratas di antara para petarung. Keempat pengawalnya semuanya setingkat petarung. Seker tahu itu Augias dan Ivan adalah teman yang sangat akrab, jadi ada nada kasihan dalam suaranya. Niat awalnya adalah untuk menghilangkan ide Ivan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi semakin dia berbicara maka semakin menarik perhatian Ivan. Dia sangat ingin mencoba. Dalam hal ini, tolong bantu aku mendaftar. Aku ingin merasakan dipukuli. Cassie sedikit mengernyitkan alisnya. Dia ingin membujuk Ivan, tetapi dia tahu bahwa sulit untuk membujuk Ivan yang keras kepala, sehingga dia diam. Baiklah kalau begitu. Melihat Ivan bersikeras, Seker membawanya ke belakang panggung peserta untuk mendaftar. Selama Seker ikut serta, masalah sepele seperti itu akan segera diselesaikan. Saat mereka hendak meninggalkan kantor pendaftaran, sosok yang tidak asing tiba-tiba datang dari kejauhan. Melihatnya, ekspresi Seker sedikit berubah. Sosok ini bukan orang lain. Dia adalah saudaranya, Stuart Mack. Kebetulan sekali, aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Cibir Stuart sambil menatap Seker. Meskipun mereka bersaudara, mereka menikmati posisi yang berbeda di keluarga Matt dengan jarak yang sangat jauh. Selain itu, mereka memiliki hubungan yang buruk. Stuart sebagai saudaranya tidak memperlihatkan wajahnya di depan umum. Di depan beberapa puluh orang di kantor pendaftaran, dia mengejek dengan keras. Kenapa pecundang sepertimu juga mendaftar untuk kompetisi tinju? Apakah kamu tidak takut ditinju sampai mati? Di sekitar mereka, banyak orang melihat ke atas. Seker tampak muram, seperti tikus yang ketakutan saat bertemu kucing. Wajahnya memerah dan tidak mengatakan apapun. Diejek bukanlah masalah baginya. Jika dia membalas kata-kata saudaranya, maka dia akan dipukuli, jadi dia harus diam. Itu tidak ada hubungannya dengan dia.
Aku yang mendaftar. Ucap Ivan yang tidak menyukai penampilan arogan Stuart dengan dingin. Brengsek, menyingkirlah. Kata-katanya menakutkan Seker, Lard, dan Cassie, dan wajah mereka memucat. Namun, orang-orang di sekitar terkejut. Ada apa dengan pria ini? Dia bahkan berani menentang Stuart. Hanya sedikit orang di lingkaran para petarung yang mengenal Stuart yang bukan hanya penerus keluarga Ma di masa depan, tetapi juga seorang petarung di level Raja Perang. Terlepas dari status itu, dalam hal kekuatan pribadi, orang seperti Ivan dengan sosok dan fisik seperti itu, mungkin hanya anak-anak tidak berdaya bagi Stuart, bukan? Kamu? Pada saat ini, Stuart tampaknya telah memperhatikan Ivan dan kemudian ingat bahwa pria di depannya inilah yang menghentikannya tadi malam dan memintanya dengan paksa untuk memberi lebih banyak waktu. Dia sangat terkejut, karena hanya sedikit orang yang berani menentangnya selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Ivan adalah yang pertama. Bab 197, pukul dia sampai mati. Awalnya, dia akan membalas dendamnya pada Ivan sesuai dengan kelakuannya ketika dia kembali sadar sesudahnya. Namun, setelah meninggalkan pesta dansa tadi malam, dia mengalami kecelakaan mobil. Meskipun tidak terluka parah, dia tidak bisa pergi sejenak. Dia keluar dari rumah sakit swasta setengah jam yang lalu dan segera tiba di sini. Apakah kamu berpartisipasi dalam kompetisi tinju? Ho. Stuart melirik Ivan dari atas ke bawah, dan matanya menjadi dingin. Bagus. Dia mengalihkan pandangannya. Tak jauh di sana, ada seorang pria parubaya di kantor pendaftaran. Stuart menunjuk hidung Ivan dan berkata dengan galak. Dengar, lawanku pasti dia. Aku, Stuart, ingin menghajarnya sampai mati di depan semua orang. Jika kamu tidak berani mengatur Ivan untukku, kamu akan mati, oke? Pria parubaya itu sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat dan berkeringat dingin. Tuan Mac, jangan khawatir. Aku akan mengaturnya. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan aturan apapun. Di depan sebuah kekuatan absolut, aturan apapun adalah omong kosong. Dia bahkan mengabaikan Seker dan Ivan dan tidak memedulikan perasaan mereka. Setelah mendapatkan persetujuan, Stuart menoleh ke belakang dengan bangga. Kemudian matanya langsung tertuju pada Cassie seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang mengejutkan. Cantik, dia sangat cantik. Dia tidak menyadari sebelumnya bahwa ada seorang wanita cantik di sini. Sosok, penampilan, dan riasan dan pakaiannya saat ini jauh lebih indah dari seorang bintang besar. Sekalipun Stuart mengenal banyak wanita cantik dan bahkan berganti 30 atau 40 wanita sebulan, jantungnya masih berdegup saat melihatnya. Keinginan memiliki yang sangat kuat langsung merasuki hatinya. Sika, cantik sekali. Stuart tampak serakah dan melirik Cassie dengan agresif. Sial. Wanita ini merangkul lengan Ivan. Menarik, sangat menarik. Anak muda, aku ingin wanita ini ada di dekatmu. Lebih baik kamu menurutiku. Stuart menatap Ivan dan berkata dengan nada memerintah. Selama kamu setuju, aku bisa berjanji untuk tidak membunuhmu dirinya kecuali satu tanganmu, karena ini adalah lengan yang dirangkulnya. Aku tidak menyukainya. Suka memerintah. Dia sangat suka memerintah. Tampaknya Stuart telah sepenuhnya mengendalikan Ivan. Nada arogan dan sombong digunakannya ketika sedang berbicara dengan Ivan seolah-olah dia sedang berbicara dengan pelayannya, sangat arogan. Sepertinya dia sudah menginjak Ivan. Dengan kata lain, dia menganggap remeh Ivan sepanjang waktu. Cassie sedikit gemetar. Dia gugup. Dia menyesal. Dia menyesal berdandan begitu cantik. Dia sudah lama tahu siapa itu Helen dari Troya. Sebelum hari ini, meskipun dia cantik, dia berpakaian konservatif yang sedikit menyembunyikan kecantikannya. Dia tidak ingin berdandan untuk menunjukkan kepada Ivan sisi terindahnya sampai dia tercerahkan oleh Ivan. Tanpa diduga, hal itu justru menyebabkan masalah. Stuart terlalu arogan dan sombong. Meskipun dia membanggakan diri, Cassie sama sekali tidak menyukainya dan bahkan membencinya. Dia merasa bahwa pria itu sangat menjijikkan. Tampaknya menyadari kegugupan Cassie, Ivan memegang tangannya di telapak tangannya. Dia berkata kepada Stuart. Cukup, aku, Ivan Reed, telah hidup selama hampir 20 tahun dan belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti dirimu. Tuan Mac, selamat karena menyegarkan pemahamanku tentang ketidakberdayaan. Jangan coba-coba menggertak kekasihku. Sobat, lebih baik kamu buang air kecil dan bercermin untuk dirimu dulu. Anak muda, apa yang kamu katakan? Kamu cari mati. Raung Gary. Begitu Ivan menyelesaikan kata-katanya, orang-orang di belakang Stuart bergerak. Mereka ingin bertarung, tetapi Stuart menghentikannya dan berkata dengan senyum muram. Mungkin dia akan melepaskannya dengan mudah untuk bertarung sekarang. Sobat, kamu bajingan. Kamu telah menjadi orang pertama yang memarahiku selama bertahun-tahun. Selamat.
Kamu telah membangkitkan amarahku. Aku akan bertarung denganmu di arena kompetisi nanti. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan melukaimu terlebih dahulu dan kemudian mengikatmu di rumah agar kamu bisa melihatku berhubungan badan dengan kekasihmu. Ho ho! Setelah Stuart mengucapkan kalimat kejam itu, dia berlalu pergi. Tuan Reed, lebih baik kita batalkan kompetisi dan pergi dari sini. Bibir Seker mengering dan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tidak menyangka akan bertemu Stuart di sini, dan tidak menyangka bahwa Ivan begitu berani untuk menentangnya. Dia sangat mengenal Stuart. Dengan kemarahan, dia tidak akan membunuh siapapun, tetapi akan menyiksanya sampai mati. Dia akan membuat orang merasa bahwa hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Kalau Ivan menyinggung perasaannya, maka dia tidak akan baik-baik saja. Pergi? Kurasa kita tidak bisa pergi. Ivan tersenyum dan mengarahkan Seker untuk melihat ke kejauhan. Orang-orang yang mengikuti Stuart menatap mereka dari kejauhan. Seker menghela nafas dan terlihat buruk. Seperti yang dikatakan Ivan, mungkin akan sulit untuk pergi. Setelah meninggalkan kantor pendaftaran, orang-orang itu mengikuti di belakang mereka, mengawasi mereka dengan ketat. Pada titik ini, Seker benar-benar tidak memiliki keinginan untuk pergi. Baik. Seker berpikir, bertarung saja. Jika dia tidak bisa mengatasi kesulitan ini, itu berarti Ivan tidak cukup diganggu. Setidaknya, Stuart tidak bisa mengunggulinya. Tentu saja, Seker tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia berharap Ivan bisa memberinya kejutan. Segera. Arena itu penuh dengan orang. Sepintas, orang bisa melihat banyak generasi kedua yang kaya, generasi pertama yang kaya, dan beberapa orang penting dari keluarga besar duduk di kursi VIP. Meskipun tidak banyak orang, tanpa kecuali, mereka semua adalah orang kaya yang mengenakan pakaian luar biasa. Hanya Ivan yang berpakaian biasa, yang tidak sesuai dengan orang-orang di sekitar. Seker memperkenalkan orang-orang di kursi VIP kepada Ivan. Cassie dan Lau terdiam dan tampak muram. Pertama karena mereka khawatir tentang Ivan, sementara yang kedua merasa khawatir dan juga sangat gelisah. Adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana dengan menyinggung sosok seperti Stuart segera setelah mereka tiba di Giant. Lau bingung. Dia memikirkan bagaimana cara meminta maaf kepada Stuart dan membiarkan Ivan melewati hal ini sehingga dia tidak menyadari bahwa pertandingan tinju telah dimainkan 4 kali. Tidak sampai suara tuan rumah di game kelima membuat dia sadar kembali. Karena pertempuran ini, giliran Stuart. Untungnya, lawannya bukanlah Ivan. Sayangnya, Stuart meninju pria seberat hampir 115 kg ke belakang hanya dengan satu pukulan dan jatuh di luar kotak penalti. Dia mengalami pembekuan darah yang parah dan memar di dadanya dan 8 tulang rusuknya patah. Dia pingsan sampai mati di tempat. 1 pukulan. Ini adalah hasil dari 1 pukulan. Ini adalah adegan yang mengejutkan, adegan paling mengerikan di seluruh pertandingan tinju. Wah, dia sangat kuat. Sialan! Kamu bisa meninju lawanmu dengan 1 pukulan? Itu pasti membutuhkan tenaga sebesar setidaknya 450 kg. Di seluruh arena, suara-suara bergema. Mata para penonton berkobar menatap Stuart. Penggemar setianya mulai meneriakkan namanya, dan suasana di tempat kejadian sempat mencapai puncaknya. Bab 198, Serangan. Kak Stuart! Kak Stuart! Kak Stuart luar biasa! Kak Stuart hebat! Stuart Mac mengalahkan pria besar yang berbobot 150 kg dengan 1 pukulan. Adegan ini bahkan lebih mengejutkan daripada film fiksi ilmiah. Pada saat ini, teman-teman dan para wanitanya semua bangkit berdiri dan meneriakkan namanya. Tepuk tangan meriah terdengar di arena. Dengan wajah sombong, dia berdiri di atas panggung, melepas kemeja ketatnya, dan memperlihatkan otot-ototnya yang kuat dan tubuhnya yang kekar kepada semua orang. Dia memandang para kontestan dari atas panggung dengan sikap menghina dan provokatif. Ketika Stuart melihat Ivan Reed, Seker Mac, dan pengikut mereka, dia bahkan mengacungkan jari tengah di depan semua orang. Provokasi. Stuart benar-benar ingin memprovokasi mereka. Tiba-tiba, semua orang menoleh dan melihat ke arah Ivan dan yang lain. Seker Mac, Lard Scott, dan Cassie merasa malu dan terganggu oleh kekasaran Stuart. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berani berbicara. Mereka tidak mampu menyinggung Stuart Mac. Orang ini benar-benar sangat sombong. Ivan Reed mengerutkan kening. Stuart sangat bangga. Kesombongan Stuart membuat Ivan Reed merasa tidak nyaman dan jijik. Semuanya! Stuart berdiri di atas panggung dengan senyum di wajahnya dan mata tertuju pada Ivan. Kamu, naiklah. Kamu yang berikutnya. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, layar lebar di belakangnya bertuliskan. Stuart vs Ivan Reed. Di tempat penonton, Ivan tetap duduk di kursinya dan tidak bergerak, karena dia tidak ingin naik. Pada awalnya, dia memiliki harapan dengan pertandingan tinju ini,
dan dia bermaksud untuk menguji kekuatannya melalui pertandingan ini. Namun, setelah menonton 5 pertandingan, dia kecewa dengan penampilan orang-orang ini. Apakah mereka benar-benar petarung? Semuanya sangat biasa dan hanya begitu saja? Ada apa? Apakah kamu takut? Ejek Stuart yang melihat Ivan tidak bergerak. Bukankah kamu sangat sombong di belakang panggung tadi? Jika kamu tidak bertarung denganku sekarang, aku tetap akan mendatangimu setelah keluar. Apakah kamu pikir kamu bisa menghindariku? Apakah menurutmu kakak tidak berguna itu bisa melindungimu? Sebaiknya kamu tidak memikirkan itu karena bahkan jika aku membunuhnya, tidak ada seorang pun di keluarga Mark yang akan menyalahkanku. Dipermalukan di depan ratusan orang, wajah Sekar menjadi masam. Tubuhnya terus gemetar dengan kedua mata yang memerah, lalu dia sangat ingin maju dan menampar Stuart saat ini. Sayangnya, dia hanya bisa memikirkannya. Sekar masih seorang pengecut. Bukan hanya tidak berani menampar wajah Stuart, Sekar bahkan hampir tidak berani berbicara dengan Stuart dengan suara keras. Karena, seperti yang dikatakan Stuart, bahkan jika Stuart membunuhnya, tidak ada seorang pun di keluarga Mark yang peduli. Ini adalah kesedihan bagi orang lemah. Lahir di keluarga bangsawan, dia bisa menikmati banyak hal, tetapi kekejaman yang dialami jauh dari bayangan orang-orang. Setelah beberapa generasi, banyak anak dari keluarga bangsawan tersingkir dan hanya bisa menjadi petani biasa. Ivan, apakah kamu berani bertarung denganku? Stuart berteriak seolah-olah dia sudah menginjak Ivan di bawah kaki. Jika kamu takut, berlututlah. Lalu, potong lenganmu dan serahkan wanita di sampingmu kepada aku. Haha, dengan begitu, aku bisa memaafkan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Setelah menyinggungku, kamu harus membayarnya, bukan? Siapa orang ini? Kenapa dia berani menyinggung Stuart? Mungkin dia bodoh. Aku dengar tadi malam Sekar mengadakan pesta dansa dan orang itu menghentikan mobil Stuart. Beberapa orang menghadiri pesta dansa itu kemarin. Jadi seluruh cerita akhirnya tersebar dan membuat kehebohan besar di arena. Apa dia gila? Bagaimana dia berani menyinggung Stuart? Dasar idiot! Dia akan kehilangan wanitanya. Walaupun Stuart tidak menggunakan cara ini, setelah melihat kekuatannya, wanita itu juga akan datang kepada Stuart secara sukarela. Pantas saja kalau orang itu tidak berani naik ke atas panggung. Dia tahu kalau tidak bisa menang dari Stuart. Ivan, berlututlah padaku! Teriak Stuart dengan arogan. Tidak tahu sejak kapan, tangannya sudah memegang satu mikrofon. Suaranya terdengar seperti guntur. Ivan menghela napas dan perlahan berdiri dari tempat duduknya. Ivan! Lard Scott dan Casey mengira Ivan Reed akan berlutut di depan Stuart, jadi mereka ingin menghentikan Ivan. Namun setelah dipikir-pikir, mereka tidak mengatakan apa-apa, karena satu-satunya cara dia bisa bertahan adalah berlutut. Meski begitu, Casey masih sedikit kecewa. Setelah bergaul dengan Ivan akhir-akhir ini, dia berpikir bahwa Ivan berbeda dari pria lain. Setidaknya dia tidak takut dengan kekuatan dan memiliki semangat yang tak kenal lelah. Namun, Casey menghela napas karena sepertinya dia salah kali ini. Ivan melangkah ke atas panggung dan datang ke hadapan Stuart. Berlututlah! Beraninya kamu menyinggung Tuan Mark! Berlutut dan bersujud! Aku akan memberimu 21 juta untuk setiap kali kamu bersujud. Para penonton di sekitar mulai menertawakan Ivan seolah-olah mereka telah melihatnya berlutut dan memotong lengannya. Namun, detik berikutnya, Ivan mencibir dan berkata dengan tenang. Stuart, aku mendengar bahwa sifatmu sangat pemarah. Kamu suka menyiksa seseorang yang kamu benci sampai mati. Ayo, sekarang aku sudah berada di depanmu. Pukul aku. Tolong, pukul aku. Aku, Ivan, ingin tahu seperti apa rasanya disiksa. Mendengar ucapan Ivan, semua orang di dalam arena terkejut. Sialan? Apa dia gila? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Ada apa dengannya? Apakah dia tidak melihat Stuart mengalahkan pria besar itu dengan satu pukulan? Namun, ini baru sebuah permulaan. Ivan menghela napas dan menambahkan. Tapi sayang sekali, pecundang sepertimu tidak bisa memuaskan keinginanku. Anak muda, aku telah melihat banyak orang sepertimu. Apakah kamu pikir kamu bisa bersikap sesuka hati dengan seni bela diri yang lemah itu? Betapa bodohnya kamu. Ucapan Ivan membuat arena mendadak hening. Karena, semua orang di arena bisa merasakan kekesalan Stuart. Dapat dilihat bahwa ada urat di dahinya. Dadanya yang kuat berfluktuasi karena marah dan bahkan napasnya menjadi sangat berat. Stuart sangat marah. Dia benar-benar marah. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di arena yang berani berbicara. Meskipun mereka semua adalah orang-orang berpengaruh, kebanyakan dari mereka bukan apa-apa di depan Stuart. Mereka takut membuatnya marah dan tersinggung, jadi mereka semua menahan napas untuk melihat Stuart. Lard Scott dan Sekar sangat terkejut dan benar-benar terpaku dengan wajah pucat,
tetapi mata Casey justru berbinar. Meskipun apa yang dilakukan Ivan sembrono dan bahkan konyol, dia menghargai dan mencintainya. Casey merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Aku tidak salah menilainya. Bagaimana mungkin pria yang aku cintai berlutut? Casey bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah cantiknya yang memerah. Namun, dia segera kembali ke akal sehatnya. Sialan, berlutut! Stuart berteriak sambil melayangkan pukulan. Bab 199, apa yang terjadi? Di tangan Stuart tiba-tiba muncul pisau Mitsubishi. Setelah pisau itu dicabut, cahaya kuat yang menyilaukan bermekaran. Dalam sekejap, udara di sekitarnya menjadi dingin. Walaupun aneh, tetapi rasanya sangat nyata. Di arena yang tidak besar ini, hampir semua orang merasakan penurunan suhu, dan rasa dingin menyelimuti jantung semua orang tanpa sebab. Ekspresi Casey, Seker, dan Loud menjadi sangat masam. Dia sangat kuat. Kekuatan Stuart jauh di luar jangkauan orang normal. Bahkan jika bukan lawannya, banyak orang yang merasakan ketakutan ini. Ivan berdiri diam di atas panggung. Dia tampak seperti ketakutan dan tercengang. Dia tidak melarikan diri sama sekali dan tidak melakukan apa-apa. Ivan! Teriak Casey dengan cemas. Kabur! Jeritan ini mungkin akan membuat orang lain tertawa di lain waktu, tetapi tidak ada yang menganggapnya lucu saat ini. Di hadapan orang seperti Stuart, lawannya hanya bisa kabur. Lebih baik kabur daripada kehilangan nyawa, bukan? Di atas arena, Ivan sepertinya tidak mendengarnya dan hanya berdiri diam. Dia tampak tenang dan tidak ada kedipan di matanya. Keheningan ini terasa sedikit aneh. Stuart yang menyerang duluan dengan pisau Mitsubishi, tiba-tiba berhenti ketika pisau itu akan mengenai Ivan. Karena, dia merasakan bahaya. Detik berikutnya, dia mengabaikan perasaan itu. Menurutnya, orang lemah seperti Ivan tidak mungkin membahayakan dirinya. Dia kembali menusuk ke arah Ivan. Pisau itu mengarah ke tenggorokan Ivan. Detik berikutnya, tusukan cepat dan keras Stuart berhasil dihindari oleh Ivan. Dia hanya sedikit membungkuk dan berhasil menghindari pisau Mitsubishi. Jaraknya hanya 1 mm. Namun, hanya karena jarak 1 mm dia tidak berhasil melukai Ivan. Kamu tidak perlu ragu atau kamu akan kalah, kata Ivan dengan pelan. Kamu sangat beruntung. Tatapan Stuart menjadi lebih dingin. Kegagalan ini membuatnya sangat malu. Kenapa seorang tuan pendekar tingkat petarung akan membuat kesalahan seperti itu? Keraguan memang akan menyebabkan kekalahan. Sebelum Stuart menyelesaikan ucapannya, dia kembali menghunuskan pisau Mitsubishi ke arah Ivan. Mengikuti alur serangan sebelumnya, dia kembali menyerang Ivan dengan segenap tenaga. Sayangnya, Ivan hanya bergerak sedikit. Dia menghindar lagi. Ketegasan tidak akan menghasilkan apa-apa, kata Ivan dengan tenang. Stuart Mac mengerutkan kening dan sangat marah. Dia menggunakan 2 serangan untuk menangani seorang sampah. Lalu, dia bahkan tidak berhasil melukai Ivan dalam 2 serangan. Dia tidak percaya. Dia mempercepat gerakannya, meningkatkan kekuatannya, dan menyerang lagi. Dia menggunakan berbagai serangan, seperti tinju, kaki, dan pisau yang saling bertautan terus-menerus. Setiap pukulan akan membawa angin kencang. Setiap kaki yang diinjak akan menghancurkan lantai arena kompetisi. Pisau Mitsubishi pun membelah ruang secepat kilat. Dia bahkan tidak berhasil menyentuh Ivan sama sekali setelah beberapa serangan berturut-turut. Ivan terus bergerak dan menghindar. Setiap saat, Ivan bisa menghindari serangan mematikan. Bajingan, kalau berani, serang aku. Kenapa kamu hanya tahu menghindar? Sialan. Dasar sampah. Kamu bahkan tidak bisa menghadapiku secara langsung. Benar juga. Di hadapan Tuan Mac, dia hanya bisa menghindar. Dia cukup beruntung bisa menghindarinya begitu lama. Sampah, kamu tidak sanggup dan tidak cukup kuat. Sebaiknya kamu berhenti bertarung dan keluar dari sana. Banyak penonton, teman, kekasih, dan penggemar Stuart mengutuk Ivan dengan tidak sabar. Di atas arena, Stuart menjadi lebih marah dan kesal. Dibandingkan dengan gerakan Ivan yang tenang, dia tampak seperti badut. Badut yang terus menggerakkan tangannya dan tidak bisa menyentuh Ivan sama sekali. Apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Stuart menghentikan gerakannya dan berkata dengan suara rendah dan senyum masam. Apakah kamu reinkarnasi dari seekor kura-kura? Hanya tahu bersembunyi? Aku kasih tahu, kalau kamu menghindar dari serangan berikutnya, aku akan berhenti menyerang. Setelah itu, aku akan menyerang teman dan keluargamu. Kamu bisa menghindar untuk sementara waktu, tapi tidak untuk selamanya. Senyum dingin muncul di wajahnya yang menunjukkan tekad Stuart. Stuart selalu menepati janjinya. Apakah kamu mengancamku? Tanya Ivan. Kamu bisa menganggapnya seperti itu, kata Stuart dengan acuh tak acuh dan arogan.
Aku memang sedang mengancammu. Jika kamu berani, kamu bisa mencoba menghindar lagi. Setelah melontarkan ucapannya, Stuart menyerang lagi. Pisau Mitsubishi bergerak seperti ular, berkilauan dengan cahaya haus darah, dan langsung menyerang ke arah Ivan. Serangan ini lebih kejam dan tegas dari sebelumnya. Bilah pisau itu langsung menuju ke alis Ivan. Ivan akan mati setelah terkena serangan ini. Kali ini, Ivan benar-benar tidak menghindar. Bukan saja tidak menghindarinya, tapi dia pun bergerak saat pisau Stuart menikamnya. Dia menyambut serangan Stuart. Brengsek! Apa dia gila? Tinju melawan senjata? Apa otaknya rusak? Ini pertama kalinya aku melihat orang bodoh seperti itu. Dasar idiot. Kamu pikir kamu tak terkalahkan? Tuan Reed. Wajah Lard memucat. Dia tidak menyangka Ivan begitu gegabah. Tidak, ini bukan gegabah, melainkan bodoh. Apakah dia bahkan tidak tahu akal sehat yang paling dasar? Apakah dia tidak bisa menghindar kali ini dan dipaksa ke dalam situasi putus asa? Ya. Seker menghela napas. Ivan akan mati kali ini. Casey tercengang dan pikirannya kosong. Stuart tersenyum dingin. Kamu sangat berani. Melawan senjata dengan tangan kosong. Stuart seperti melihat lelucon terbesar di dunia. Dalam kilatan cahaya, pisau Mitsubishi bertabrakan dengan tinju Ivan. Senyum Stuart tiba-tiba terpaku, seolah-olah dia telah melihat hantu. Pupil matanya mengecil dan terus berdetak. Sejauh yang dia bisa lihat, pisau Mitsubishi-nya sudah terdistorsi. Stuart tiba-tiba merasakan mati rasa di seluruh lengannya dengan rasa sakit yang tajam. Tulang tangannya patah. Namun, tinjunya tidak berhenti. Dalam waktu kurang dari setengah detik, tinjunya semakin mendekat dan semakin membesar di mata Stuart, menghantam wajahnya dengan keras seperti meteorit. Bam! Terdengar suara yang terendam. Namun, semua orang tercengang pada detik berikutnya. Di atas arena, Stuart terbang keluar dari arena dalam posisi aneh, terbaring tak bergerak di tanah seperti ikan yang sudah mati. Lalu, genangan darah hitam dan merah mengalir keluar dari kepalanya. Astaga! Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Di sekeliling arena, semua orang bangkit berdiri. Mereka membelalakan mata dan tercengang melihat Stuart yang terjatuh ke tanah dan pingsan. Bab 200, terlihat jelas. Terlihat jelas. Seluruh wajah Stuart telah berubah bentuk. Lalu, cetakan kepalan tangan yang dalam muncul di tengah wajahnya, yang membuat semua fitur wajahnya hancur, seperti selembar kertas yang diremas menjadi bola. Dia benar-benar terlihat pucat. Dia berbaring di sana dengan tenang dan banyak darah yang mengalir di bawah tubuhnya. Tuan Mac! Tuan Mac! Pada saat yang sama, beberapa orang turun dari kursi penonton. Seorang pria tua berumur 60-an segera memeriksa kondisinya. Lalu, wajah pria tua itu menjadi sangat pucat. Dia berkata dengan keraguan dan perasaan yang tidak nyata. Mati! Sepertinya dia masih tidak bisa mempercayai penilaiannya. Dia sekali lagi mengulurkan tangan ke hidup Stuart untuk memeriksa napasnya. Akhirnya, dia mendapatkan hasilnya. Stuart, mati. Dia benar-benar mati. Wasit mendatangi Stuart. Ketika dia mendengar berita bahwa Stuart sudah mati, dia juga tercengang di tempat dengan raut wajah yang sangat jelek. Stuart sudah mati? Tuan Mac sudah mati? Apa yang terjadi? Banyak orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka tidak bisa melihat jelas. Sekelompok kecil orang hanya melihat Ivan meninju wajah Stuart. Namun, Stuart tidak seharusnya mati karena dipukul wajahnya. Stuart adalah seorang tuan pendekar tingkat raja perang. Tuan pendekar semacam ini memiliki ketahanan lebih hebat dari orang biasa. Walaupun terkena hantaman palu, ahli seperti Stuart hanya akan terluka ringan. Hasil ini sulit dipercaya. Lard, Casey, dan Seker semua berdiri di kursi penonton dengan ekspresi terkejut. Mereka mengira Ivan akan mati, tetapi justru Stuart yang mati. Kejadian ini terjadi begitu cepat, bahkan mereka sama sekali tidak sempat bereaksi. Mereka mematung di tempat, seperti orang yang kehilangan jiwa. Ivan, apakah kamu tahu siapa yang baru saja kamu bunuh? Pria tua berusia 60 tahun yang berada di sisi Stuart sudah yakin dengan kematian Stuart. Dia perlahan berdiri, menatap Ivan dengan sangat marah, dan memaksa dirinya untuk tenang. Namun meski begitu, tidak sulit untuk merasakan niat membunuh yang keluar dari mulutnya. Ya, kepala keluarga muda keluarga Mac, Stuart. Ivan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tulus. Maaf. Itu bukan urusanku. Dia tidak beruntung. Aku mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati dalam 3 hari, tetapi aku tidak menyangka dia akan mati di tanganku. Aku juga terkejut. Ivan mengatakan yang sebenarnya. Sejak awal, dia tidak pernah mengira Stuart akan dibunuh di depan begitu banyak orang.
Identitas Stuart memang istimewa. Jika Stuart terbunuh di sini, itu akan merepotkan. Lalu, Ivan adalah orang yang tidak suka masalah. Jadi, ketika Stuart menyerang, Ivan terus mengendalikan diri dan menghindar. Dia tidak berinisiatif untuk menyerang karena takut tidak mengendalikan kekuatannya. Namun, Stuart mengancam Ivan dengan keluarga dan teman-temannya. Dia tidak punya pilihan selain bertarung. Namun meski begitu, dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri dan mengerahkan kekuatan sesedikit mungkin. Namun sejauh ini, dia tidak bisa mengendalikan kekuatan di tubuhnya sama sekali. Awalnya, dia ingin menggunakan 1% dari kekuatannya, tetapi siapa sangka dia justru menggunakan 20-30%. Jangankan satu orang Stuart. Pukulannya akan cukup membunuh 10 orang Stuart. Orang tua, jangan menatapku seperti itu. Aku membunuhnya secara tidak sengaja. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bahkan tanpa aku, dia seharusnya sudah mati, oke? Ucap Ivan menjelaskan. Jika aku ingin dia mati, dia pasti akan mati ketika aku naik ke panggung. Aku tidak perlu menunggu sampai sekarang. Di dalam arena, semua orang tidak tahu harus berkata apa. Sialan, ucapan Ivan sangat sombong. Apa yang dia maksud dengan tidak sengaja? Apa yang dia maksud dengan Stuart harus mati? Itu benar-benar provokasi. Orang itu Stuart, Tuan Mark. Bahkan jika dia pantas mendapatkannya, dia tidak bisa dibunuh oleh sampah seperti Ivan. Semua orang di dalam ruangan menunjukkan ekspresi pucat dan terkejut. Beberapa orang bahkan ingin segera pergi dari sini. Kematian ahli waris keluarga Mark akan membuat seluruh anggota keluarga Mark marah besar. Mereka khawatir akan terlibat. Semua orang ini tahu bahwa kemarahan keluarga Mark bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung. Pria tua itu mendengus dingin. Dia menendang dan melompat langsung setinggi 1 atau 2 meter ke atas arena kompetisi. Ekspresinya terlihat suram. Anak muda, apakah kamu akan bunuh diri atau haruskah aku melakukannya sendiri? Tuan Malen. Pada saat ini, Seker akhirnya sadar kembali dan bergegas berlari ke arah Ivan. Dia telah membuat keputusan dalam waktu singkat. Dia harus melindungi Ivan. Ivan terlalu kuat. Dia mampu membunuh Stuart, yang berarti dia juga seorang petarung. Lalu, dia jauh lebih kuat dari Stuart. Ditambah keterampilan misteriusnya, orang seperti itu adalah kesempatan bagi Seker. Seker tidak bisa menyinggung perasaannya. Seker harus menjaganya dengan nyawanya. Dia menghentikan pria tua itu dan memohon. Tuan Malen, aku yang membawa Ivan ke sini. Kamu tidak bisa membunuhnya. Lalu, mereka menandatangani kontrak kematian dalam kompetisi ini. Semua ini sesuai aturan. Kamu tidak punya alasan untuk menyerangnya. Nama asli Tuan Malen adalah Gerald Malen, pengawal Stuart dengan kekuatan yang hebat. Dia berada di Dewa Perang tingkat ketiga. Seker pernah melihat Gerald bisa mengalahkan Stuart dengan satu tangan. Lalu, dia juga merupakan pendukung Stuart. Sekarang Stuart sudah mati. Keluarga Mark pasti akan memilih ahli waris lain. Perlakuan yang diterima pendukung Stuart akan berubah semuanya. Kemarahan Gerald Malen bisa dibayangkan oleh Seker. Begitu dia menyerang Ivan, Ivan pasti akan mati. Jadi, Seker menambahkan. Tuan Malen, selama kamu membiarkan Ivan pergi, aku berjanji bahwa jika aku cukup beruntung untuk menjadi pewaris keluarga Mark ke depannya, aku tidak akan memperlakukan kamu dan orang-orangmu dengan buruk. Ini adalah janjiku. Hei. Gerald Malen mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu tidak tahu posisimu di keluarga Mark? Kamu tidak punya giliran untuk menjadi pewaris keluarga Mark. Bagaimana kamu bisa berjanji padaku? Kematian mendadak Stuart adalah bencana besar bagi Gerald. Dia memiliki misi untuk melindungi Stuart. Walaupun Gerald harus mati, Stuart juga harus hidup. Namun, Stuart sudah mati dan dia masih hidup. Begitu keluarga Mark mendengar berita itu, Gerald harus menanggung kemarahan keluarga Mark. Dia dan bahkan keluarga Malen di belakangnya akan dimusnahkan. Sekarang satu-satunya cara untuk menyelamatkan semua ini adalah dengan membunuh Ivan. Jadi, bahkan jika Seker berdiri di depan Ivan, tetap tidak bisa menghentikannya. Aku hanya mengatakan sekali saja. Bajingan itu harus mati. Sebaiknya kau pergi dari sini atau aku akan membunuhmu juga. Seker mengerutkan kening, tetapi dia tidak pergi. Tuan Malen, aku hanya mengatakan ini sekali. Tuan Rick tidak boleh mati. Pada saat yang sama, sebuah pistol muncul di tangan Seker. Itu adalah pistol hitam kecil. Senjata ini digunakan untuk pertahanan diri. Dia selalu membawanya. Dia akhirnya menggunakannya untuk pertama kali, tetapi justru demi Ivan. Dia menarik napas dalam-dalam dan membidik Gerald dengan pistolnya. Namun, Gerald tersenyum. Seker, kamu salah besar. Bagaimana kamu bisa membidik Dewa Perang dalam jarak 3 meter? Ada apa denganmu?